sejak sekarang udah nggak ada masalah, karena kan ini terjadi pembulian ini kan setahun lalu. Aku bercerita ke kalian ini kejadian lampau di hidup aku ya, yang pernah menjadi korban bullying. Kalau sekarang udah biasa, udah nggak ada masalah. Berarti udah nggak ada hujatan ke anak mungkin? Kalaupun ada kalaupun ada tidak mempengaruhi apapun, karena dia sudah tahu mana manusia, mana buzzer, mana orang yang perlu dianggap, mana yang enggak. Artinya udah nggak ada trauma gitu Udah untuk nggak bermain ada. sosmed? Alhamdulillahnya udah nggak ada. Tapi itu nggak mudah ya, untuk sembuh seperti sekarang itu nggak mudah. Kembaliin kepercayaan diri anak mungkin seperti apa sih Kak? Apalagi kan ini kan lagi gencar banget ya pembulian juga terhadap dirimu di sosial Jadi media. nggak mikirin aja, nggak usah lihat-lihat aja, karena anak aku kan di Kanada juga, dia juga kan sibuk, bukan kayak netizen Indonesia kan yang pengen banget, bukan apa ya, nggak peduli lah dia, nggak peduli dia nggak. Sekarang setelah melihat ibunya melawan, selama yang ngebully itu bukan temennya, bukan orang-orang yang dia kenal, ya dia blok aja, ignore. Tapi kalau nanti ada yang ngebully temennya, mungkin dia akan mencontoh ibunya, dilawan sama dia. Kak Fitri mungkin menanggapi sedikit yang kemarin pada sidangnya NM, Melvina sempat ditunjuk sebagai saksi tetapi tidak hadir. Gimana nih Kak mungkin menanggapinya, bahkan sampai pihak sana marah? Siapa yang marah? Lawyer. Oh, Karena itu ya? ketidakhadiran Melvina sendiri. Ya memang sepatutnya hadir ya, harusnya hadir. Nggak ada tanggapan buat saya, ya kalau memang diwajibkan hadir oleh pengadilan ya harus hadir. Fitri juga sempat speak up kayak harusnya hadir karena dari awal kan sudah di BAP juga ya. Iya dong, kalau kita udah di BAP, kalau siap di BAP di kepolisian kan harus menyelesaikan sampai ke pengadilan ya. Tapi kan dia mau datang kan, nggak ada masalah. Itu Tapi mungkin yang apa Fitri sih Kak penyebabnya, alasan utama? Males kali, jauh kan rumahnya di Palembang. Tapi bukannya bisa ya Kak? Maksudnya dari via Zoom sendiri kan sebenarnya bisa. Saya nggak tahu, kalau memang dia mau zoom ya zoom kali. Tapi biarkan ini menjadi proses hukum yang sama-sama kita saksikan fair. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang bilang nggak fair karena ini nggak datang. Ini nggak datangnya bagus. Kalau Melvina akhirnya memutuskan mau hadir, itu bagus banget. Kak, Tapi yang Kakak ketahui sendiri mungkin Melvina juga kan bisa dibilang sempat dirugikan juga. Mungkin seperti apa sih? Saya nggak tahu, saya nggak mengikuti proses keributan skincare ini ya. Secara pastinya saya nggak tahu, tapi menurut informasi dari teman-teman yang berperkara ini rasanya seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa ngeduluin ya, kan katanya ya, nanti kita lihat di persidangan benar apa tidak. Masih ada curhatan dari Reza Gadis ke kakak sekarang nggak sih? Ada curhatan lagi nggak sih? Iya, Kak, kasus ini gitu? curhatan. RG curhatan Reza Gadis ke kakak. Tapi Kak Fitri mendengar kemarin juga pihak NM sendiri ingin mengajukan penangguhan penahanan karena alasannya karena anak. Gimana nih Kak mungkin menanggapinya Kak? No comment itu mah. Ya didoain aja segera selesai masalahnya ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berarti, yang penting buat hidupnya. Kalau sayang sama anaknya, tahu anaknya nggak ada yang ngurus di rumah, besok-besok kalau udah selesai menjalankan masalahnya ya agar lebih berhati-hati dalam berucap, bertindak, berperilaku. Kalau kasihan sama anaknya, itu yang harus dia pikirin. Kak Fitri kemarin ada kerusuhan ketika media mau wawancara NM. Banyak nama Kak Fitri di tag di komen-komen Kak. Mungkin tanggapan Kak Fitri seperti apa? Ya ini media-media juga ya, saya tahu media-media mana nih yang bikin kerusuhan seperti itu. Udahlah ya, kalian itu permainan begini itu permainan receh ya. Jangan membuat berita yang seolah-olah bisa menggiring netizen untuk fokus kepada berita-berita receh, keributan ini itu agar apa? Agar fakta persidangan tidak dibahaskan sama netizen, agar nggak dibahaskan apa sih yang terjadi. Nah, kan nggak berhasil juga, tetap aja kan yang jadi bahasan. Oh, saksi IM ngomong begini, oh si NM ngomong begini, nggak sinkron gitu. Jadi kalau memang ada upaya-upaya dari penggemarnya atau pendukungnya NM untuk mengaburkan berita, ini udah bukan zamannya. Ini bukan zaman buzzer, bukan zaman lagi penggiringan opini. Ini netizen itu udah cerdas. Yang ingat ya, media ini sekarang itu bukan zamannya lagi yang dilihat 100% kayak dulu. Banyak orang-orang punya akun-akun sosmed yang lebih dilihat. Gitu ya, ini media juga harus pahami. Banyak juga nih media-media yang suka bikin judul apa tentang saya apa ya. Saya juga nggak masalah itu. Tapi ingat, sekarang bukan masanya itu.
Sekarang ayo kita mengedukasi, nah senyum kan, mengedukasi para pengguna sosmed ini dengan baik dan benar. Karena kalau media-media ngeberitain yang nggak benar, media akan ditinggalkan. Yang akan dibaca ya influencer-influencer yang mengungkapkan kebenaran itu ya. Kak, tapi Itu melihat pendapat saya. kemarin keterangan IM berbeda gitu Kak. Seperti apa Kak dengan Ya, BAP-nya? Saya nggak mau berkomentar. Ya kita liatin aja. Mau semua orang itu bisa berbohong, bisa menolak, bisa ngomong apapun, kan itu nanti menjadi kewenangannya penegak hukum. Apakah ini benar kesaksiannya ataukah apa ya, kita sama-sama ikutin lah. Pokoknya setiap persidangan sekarang kita harus belajar fokus lihat fakta persidangan, karena kan media-media yang resmi boleh tuh merekam di dalam ruangan sidang ya. Ini media-media yang nggak resmi ini yang suka ngegiring-giring opini, ini tobat lah ya, karena nggak akan berhasil. Sekarang netizen itu lebih cerdas. Jadi opini-opini, penggiringan opini, perbuatan-perbuatan bikin kericuhan di dalam persidangan ini agar apa? Agar fakta persidangannya tidak dibahas, itu sudah tidak bisa ya. Apalagi di TikTok itu udah banyak komal yang ngebahas masalah edukasi masalah ini. Nah, itu. Ya, kita harus punya tanggung jawab. Kalau kalian memang sayang sama yang kalian dukung, biarkan ini terang benderang. Kesaksian di persidangan ini biarkan terang benderang. Ya, itu saran aku. Mungkin yang terkait kabarnya NM sempat pernah menunjukkan saldo 5M, tetapi itu aslinya ternyata milik dirimu. Gimana tuh kamu? Nah ini kan telat juga ya, media kan udah keduluan sama akun sosmed. Itu kan udah saya bilang, iya memang pada saat itu memang kan lagi musimnya pamer-pamer saldo. Ini delay nih beritanya. Waktu itu 3 hari lalu saya udah ngomong itu. Ya memang pada saat itu karena lagi musim orang-orang flexing saldo, nggak sengaja karena dia sedang ikut saya ke bank waktu itu, dia ngomong begitu. Ya sudah, saya cek saldo di rekening m-banking saya, difoto sama dia, itu benar ya. Udah, apalagi tapi tertarik untuk ikut sidang NM lagi nggak sih Kak? nggak tertarik. Saya sama aja sama kalian, nanti tunggu aja lah hasil akhirnya bagaimana. Kita harus fair ya, apakah nanti dia akan dihukum, apakah dia akan dibebaskan, ya biarkan aja. Kan kita sekarang lagi belajar melihat, mencermati fakta persidangannya seperti apa. Jangan ngomong dikriminalisasi atau nanti dari pihak pelapor juga merasa tidak adil. Kita harus fair ya, kita sama-sama menyaksikan jalannya persidangan ini seperti apa ya. Kalau kondisinya Kak Reza Gladys sendiri gimana sih kan? Mantap kondisinya semuanya Reza ya, Gladys, semuanya Apa? menyoroti kasus ini gitu. Ya nggak apa-apa ya, dia tahu lah, dia tahu membawa masalah ini ke ranah hukum, dia tahu resikonya apa, dia udah settle banget, dia sudah kuat ya. Kak Fit mungkin mengomentari kemarin keluarga NM datang ke Polres untuk membuat laporan. Nggak mau lah, udah capek Pak Polisi, udah sayang. Oke, makasih ya Kak. Makasih Kak, Kak. sedikit tentang Yoke dong Kak. Gimana update-nya Kak? Yoka sudah sidang, nanti saya akan sidang tanggal hari Rabu kalau nggak salah. Itu sidang perdana atau yang kedua? Sidang perdana yang ditahan kasus Yoka ini kan 2 orang. Yoke dan ada karyawan bank yang memberikan slip data pribadi saya. Kalau nggak salah saya lupa nih hari Rabu deh. Hari Rabu saya sidang ya. Sudah ada permintaan maaf dan pernyataan dari Yoke ke Kak Fit? Selalu. Itu yang membuat saya itu secara pribadi saya sebagai Fitri Salhuteru tentu memaafkan Yoke yang sudah minta maaf terus menerus ke saya. Tetapi kan ini sudah berproses hukum, biarkan hukum selesai. Kita sama-sama ya menjalani aja proses hukumnya seperti apa. Berarti sudah mengakui kalau dia ini salah ya Kak? Dia sangat mengakui dan dia nggak hanya sekali ya. Kalau dia ada kesempatan ngomong ke kan ada wartel ya apa? Ya dia selalu Ibu Fitri, saya minta maaf, saya memang salah, bla bla bla. Ibunya juga begitu ya. Sebagai manusia kan tempatnya salah dan hilaf ya. Tapi kan ini udah proses hukum ya, kita beresin. Mungkin nanti akan jadi saksi juga Kak di sidang. Hari Siapa? Rabu itu jadi Kak saksi atau? Saya kan pelapor. Saya saksi pelapor. Jadi hari Rabu itu akan jadi Saksi pelapor.
Di mana kak sidangnya? Di pengadilan di mana? Pusat ya. Pusat Jakarta. PN pusat. Makasih, Kita Kak. nyampe ya. Iya, oke. Makasih Kak Makasih, Kak. Fitri.